Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini saya akan memberikan beberapa penjelasan dan bimbingan yang terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh. Alhamdulillah, saya baru kemarin tanggal 20 November sudah sampai kembali ke tanah air dan melaksanakan ibadah umroh bersama-sama rombongan Abah Jojo. Dan dengan adanya perjalanan ibadah umroh kemarin, saya mengevaluasi beberapa hal yang perlu disampaikan agar kedepannya, khususnya Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh, supaya lancar ibadahnya. Gitu ya. Sudah berulang-ulang saya memberikan nasihat, memberikan bimbingan mengenai orang yang ibadah haji maupun ibadah umroh, biasanya insya Allah akan dicoba. Ya. Cobaannya apa, Abah? Cobaannya ada beberapa hal. Dan cobaannya tidak jauh dari sekitaran perjalanan ibadah umroh. Yang pertama. Ini yang pertama yang biasanya terjadi, Bapak Ibu. Ya. Pada saat seseorang itu melaksanakan ibadah umroh, ini saya bicarakan masalah umroh terlebih dahulu, maka dia akan ketemu dengan orang banyak. Umpama satu grup, satu rombongan itu ada 45 orang, berarti dia akan menemui 44 orang dengan karakter yang berbeda-beda, yang memiliki sifat yang berbeda-beda. Kemudian apa yang harus dilakukan? Berarti Bapak Ibu harus bisa menyesuaikan dengan teman-teman seperjalanan. Ingat, ya, Abah sering memberikan arahan-arahan yang namanya kerukunan, kekompakan, kerjasama yang baik, kemudian welas asih, kemudian harus punya rasa peduli sesama temannya, dan yang terakhir, niatkan dari mulai melangkah akan melaksanakan ibadah umroh dari mulai rumah, niatkan bahwa saya ini niatnya ibadah. Itu ya, niatkan karena Allah. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu, akhirnya rombongan semuanya mulus. Lancar dari mulai berangkat sampai kembali ke tanah air. Kalau masing-masing jamaah memiliki sifat seperti itu. Rukun, kerjasama yang baik, peduli sesamanya, ada punya rasa welas asih. Kemudian tadi niatkan bahwa semua yang dilakukannya itu niatnya ibadah. Nah, kemudian apa saja biasanya yang menimpa para jamaah pada saat dia melaksanakan ibadah umroh? Yang pertama akan dicoba dari teman sekelilingnya, teman seperjalanannya. Ya, baik itu pada saat di perjalanan, dan yang lebih utama adalah pada saat seseorang itu sudah berkumpul di kamarnya masing-masing. Contoh misalnya, kalau di ICT ini, satu kamar isinya maksimal itu 4 orang. Ya, itu maksimal. Karena ada di tempat lain itu sampai 5 orang, 6 orang, 7 orang. Nah, kalau di kemarin itu, Abah Jojo ini ya, rombongannya itu maksimal 4 orang. Jadi, untuk mempermudah, kalau misalnya tidurnya 4 orang, umpama toiletnya atau WC-nya mau dipakai, kan enak tuh, mudah, lebih cepat, lebih nyaman. Memang sih idealnya maksimal 4 orang. Nah, berarti satu kamar itu ada 4 orang, berarti ada 4 karakter, 4 sifat, yang mana sifatnya ini berbeda-beda, dan juga memiliki kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Contoh, yang akan menyebabkan, ya, insya Allah akan menyebabkan gesekan, diantaranya dalam menggunakan pendingin ruangan atau AC. Di antara 4 orang ini, insya Allah ada saja yang tidak kuat dingin. Ada saja seperti itu. Nah,
berarti yang 3 orang ini, umpamanya 4 orang ini, satu yang tidak kuat dingin, apa yang harus dilakukan supaya tetap rukun, kompak, kerjasama yang baik, saling peduli sesama temannya, welas asih, niatnya adalah ibadah, berarti yang 3 orang ini harus mengalah. Jangan mentang-mentang senangnya dingin, disetelnya sampai 16 derajat. Itu namanya menganiaya temannya. Teman yang satu ini yang tidak kuat dingin itu juga sama, bayarnya sama. Niatnya juga sama, ingin ibadah, ingin istirahat di situ. Berarti kan harus diambil jalan tengahnya, yang terbaik. Yang terbaik itu adalah bagaimana caranya supaya 4 orang ini merasa nyaman di tempat itu. Caranya bagaimana, Abah? Yang 3 ini supaya mengalah. Bagaimana caranya? Kan biasanya suhu AC itu paling rendah 16 derajat. Ya bisalah ya, dinaikkan menjadi umpama ya, suhu umum, suhu biasa umpama 28 derajat umpamanya, supaya tidak terlalu dingin. Kemudian yang tidak tahan dingin ini, siapkan jaket, siapkan baju penghangat. Supaya apa? Ya supaya kebagian semua. Karena yang 3 orang ini juga tidak tahan panas, gerah, tetap dia mengalah supaya tidak terlalu dingin, tapi yang ininya yang tidak tahan dinginnya juga harus bisa menyesuaikan. Jangan maunya kata sendiri saja, matikan saja. Nah, itu akhirnya akan menyebabkan gesekan-gesekan, ketidakrukunan. Supaya bisa berjalan lancar, rukun, ya tadi saling mengalah. Jangan menang-menangan, tuh ya. Karena kalau menang-menangan seperti itu, nanti yang ada timbullah perselisihan, timbullah yang satu akhirnya minggat, keluar, ikut dengan yang lain. Apakah itu yang namanya tamu-tamunya Allah? Kan tidak seperti itu. Aslinya cukup mudah, Bapak Ibu. Dan di antara 4 orang ini jangan punya perasaan sok ngatur. Jangan perasaan memiliki kelebihan sendiri. Coba kalau semuanya kalem-kalem, lemah lembut, nyaman, umpama kita ingin mengingatkan baik tutur katanya. Jangan punya rasa mentang-mentang itu juga, jangan. Ingat ya, tamu-tamunya Allah ini orang-orang yang dimuliakan. Berarti Bapak Ibu harus memiliki tadi sifat-sifat yang baik. Niatkan di dalam hatinya segala tindak tanduk kita, segala perilaku kita, ibadah kita, semuanya diniatkan karena ingin mendapatkan balasan dari Allah, yaitu pahala dari Allah. Mengingat ini tanah suci, Bapak Ibu. Ya, ini biasanya poin ini sangat penting, Bapak Ibu. Ya, biasanya teman sekamar. Abah, saya kan sekeluarga, apakah bisa menyebabkan perselisihan? Bisa. Walaupun itu satu keluarga. Ada saja gesekannya. Karena ingat Bapak Ibu dipanggil oleh Allah itu sebagai orang-orang yang dimuliakan, tamu-tamunya Allah. Nah, dan Bapak Ibu akan melaksanakan suatu amalan ibadah yang pol pahalanya. Tetapi jangan dikira orang yang akan mendapatkan pahala yang besar itu Allah tidak mencoba. Diuji Bapak Ibu sebagaimana orang yang ingin lulus ujian. Contohnya misalnya dia sekolah SMA umpamanya. Dia ingin meningkatkan lagi pendidikannya, berarti kan harus lulus. Nah, begitu juga dengan Bapak Ibu yang dipanggil oleh Allah akan diberikan pahala yang besar, tetapi di dalam perjalanannya meraih pahala besar itu tidak terlepas dari ujian. Ya. Nah, bagaimana dengan orang yang berkeluarga? Apakah bisa saja terjadi perselisihan? Insya Allah bisa, Bapak Ibu. Kalau tadi di dalam dirinya tidak ditanamkan rasa tadi. Harus ada punya rasa peduli. Kemudian jangan mentang-mentang. Harus berusaha menjaga agar selalu rukun, kompak, kerjasama yang baik. Ada perasaan welas asih. Insya Allah kalau memiliki hal yang tadi saya sebutkan,
keluarga di dalam satu kamar itu pun insya Allah lancar-lancar saja, saling mengasihi, saling menghormati, niatkan di dalam hatinya sama-sama ingin beribadah kepada Allah, mumpung dipanggil oleh Allah, mumpung dijadikan tamunya Allah. Selalu niatkan begitu. Insya Allah semuanya lancar, tuh ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua biasanya ada hal-hal yang mungkin ada sedikit gesekan. Ini biasanya kalau hotelnya itu fasilitasnya itu kurang mendukung. Contoh misalnya liftnya. Biasanya kalau kelas yang 3, harganya memang murah Bapak Ibu. Umpama kan ada biro travel itu memberikan harga murah. Ya disesuaikan dengan harga murah itu. Ya. Pertama, bangunannya biasanya bangunan sudah lama. Nah, kemudian liftnya tidak sebanyak dengan hotel bintang 5. Kemudian fasilitasnya juga ya berbeda. Nah, pada saat Bapak Ibu umpamanya memilih harga yang murah, ya harus menerima memang harganya seperti itu sesuai dengan harganya. Nah, alhamdulillah kalau di Biro Travel ICT ya, selalu mengedepankan kenyamanan dalam ibadah. Mengedepankan bagaimana caranya tamu-tamunya Allah itu nyaman ibadahnya. Kemudian bagaimana caranya bisa maksimal ibadahnya dengan menunjuk Abah untuk membimbing Bapak Ibu. Ya, saya tidak membanding-bandingkan, hanya memang punya misi seperti itu kalau ICT. Ya. Jadi bagaimana caranya ibadahnya nyaman, kemudian memilih hotel yang kira-kiranya ya cukup dekat dan lain sebagainya. Nah, ini kita bicara ke yang tadi. Umpamanya Bapak Ibu milih paket yang harganya umpama ringan, murah, kemudian dapatnya fasilitas seperti itu, ya harus terima. Jangan dibandingkan dengan paket yang menengah ke atas. Kan disesuaikan dengan harganya. Harus siap yang namanya ngantri pada saat di lift. Harus siap yang namanya umpama ngantri makan, tempat duduknya tidak ada. Harus bisa menerima kondisi di kamarnya. Kok bangunannya lama ya seperti ini? Kok begini, kok begini? Ya memang seperti itu. Ini saya ingatkan supaya hatinya jangan gerundel terus. Dikit-dikit marah, dikit-dikit gerundel. Apakah itu yang namanya tamu Allah? Kan tidak seperti itu. Itu ya, harus bisa menerima intinya. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu, ada saja jamaah itu dicoba sakit. Jangan dikira dari tanah airnya sehat-sehat saja, kemudian sampai di sana tetap sehat. Tidak seperti itu. Yang penting Bapak Ibu, saya menasehati bagaimana caranya sebelum berangkat itu diusahakan supaya banyak gerak, terutama berjalan. Ya, umpama 10 hari menjelang keberangkatan, ya seminggunya itu ya, diusahakan supaya bisa jalan. Karena yang namanya ibadah umroh ini ibadah fisik. Ya, yang namanya tawaf jalan, yang namanya sa'i jalan. Belum lagi perjalanan jauh di bandara jalan terus. Diusahakan supaya otot-otot kakinya itu terbiasa sehingga kuat. Jantungnya akhirnya menjadi kuat. Diusahakan seperti itu. Terutama tadi ya, 10 hari menjelang keberangkatan, diusahakan sering jalan, sering senam, ya olahraga kecil-kecil lah seperti itu. Ya, karena namanya kan sudah sepuh, jadi diusahakan bergerak. Ya. Kemudian juga ya, silahkan berpikiran yang positif. Berpikiran husnudzon bila kepada Allah. Berprasangka yang baik. Mau berangkat umroh mikirnya, aduh bagaimana nanti saya kalau di sono sakit. Bagaimana saya kalau begini, bagaimana semuanya. Biasa-biasa saja. Kan tadi tipsnya, bagaimana caranya kita lakukan saja. Olahraga, makan makanannya yang sehat-sehat, kemudian pola pikirnya itu dirubah. Jangan melulu ya, jangan berpikiran yang jelek-jelek terus. Diusahakan, insya Allah saya sehat, saya mau ikut dengan Abah Jojo, insya Allah akan dibimbing, insya Allah saya begini, insya Allah begini. Jadi enjoy.
Jangan dikit-dikit belum apa-apa, nanti bagaimana ya? Nanti bagaimana? Nah, ini supaya dihilangkan. Kan biasanya kalau di Biro Terapal ICT ini kebetulan Abah kan yang mengajarnya, yang membimbingnya, dituntun ibadahnya, kemudian diberikan arahan-arahan, diberikan semangat, kemudian dibarengi lagi sampai pulang, sampai berpisah di bandara. Memang kebetulan saya dan istri sudah berkomitmen bagaimana caranya di sisa hidup yang mungkin ya tidak lama. Kami ini berkomitmen untuk melayani tamu-tamunya Allah sebaik-baiknya. Berusaha bagaimana caranya saya bersama ya, PT Indo Citra Tamasya bersama-sama bekerja bersama-sama untuk melayani tamu-tamunya Allah semaksimal mungkin, semampunya. Itu ya. Nah, kembali ke hal yang tadi. Apabila Bapak Ibu dicoba sakit, berarti apa yang harus dilakukan? Pertama, tenang. Ya. Yang keduanya, berarti kan dari tanah airnya silahkan persiapkan obat. Biasanya yang terserang Bapak Ibu, kebanyakan itu orang itu batuk dan flu. Berarti dari rumahnya itu siapkan obat batuk, obat flu, dan siapkan, ya, terutama tadi obat, antibiotiknya. Kemarin itu baru datang beberapa jamaah itu sudah batuk, sudah ini. Dia hanya minum obat batuk biasa. Nah, kebetulan Abah bawa obat antibiotik ini, coba minum ini. Alhamdulillah. Berarti ada 3 itu. Itu utamanya biasanya ya. Biasanya batuk-batuk, flu, demam. Silakan bawa paracetamol umpama. Jangan lupa bawa antibiotiknya. Dan diusahakan untuk menjaga supaya fisiknya tetap prima. Tips dari Abah, jangan minum yang dingin, baik itu air zam-zam maupun pada saat di restoran. Itu yang pertama. Yang kedua, silahkan makan, tapi jangan terlalu banyak. Jangan mentang-mentang nih, mentang-mentang, Masya Allah. Kebetulan kan kemarin, kalau di Abah itu, di Mekah maupun di Madinah itu, ya hotelnya dipilihkan yang bintang 5. Ya, makanannya enak-enak dan lain sebagainya. Secukupnya saja. Kalau kita langsung daging, makannya nggak kira-kira, ya akan menyebabkan apa? Kolesterol naik. Kemudian tadi ya gulanya bisa jadi naik karena nasinya ngambilnya nggak kira-kira. Diusahakan sedang-sedang saja. Ya, kemudian diusahakan ya, Bapak Ibu ya kan makanannya biasanya enak-enak. Ya, syukur-syukur di hotelnya itu tersedia yang namanya sayuran. Ada timun biasanya ya buat lalabannya, ada tomat. Silakan itu perbanyak itu. Ya, tomat itu kan mengandung banyak vitamin C. Itu kemarin itu di Madinah, pada saat di hotel, tersedia hampir tiap hari yang namanya timun dan tomat itu disediakan. Ya, karena sama chefnya insya Allah memang sudah dipersiapkan supaya apa? Supaya tetap prima fisiknya. Dimanfaatkan Bapak Ibu, jangan malah ambilnya umpama daging-dagingan semua. Nah, intinya harus punya menu yang seimbang, tuh ya. Nah, kemudian ya tadi dari makanan yang cukup, kemudian yang seimbang. Kalau sekiranya di hotel itu untuk sayurannya, untuk apanya umpama ya, kebanyakan yang enak-enaknya saja, keluar beli jus. Ada yang jual jus tapi jangan pakai gula, jangan pakai es. Bisa jus alpukat, jus tomat, jus wortel. Tujuannya supaya menjaga fisik Bapak Ibu. Supaya tetap prima. Makan jangan terlalu kenyang, secukupnya saja. Kemudian perbanyak variasi makanannya. Kalau tidak mencukupi, beli di luar. Yang tadi yang Abah ceritakan, beli jus. Tapi jangan pakai es, jangan pakai gula ya. Murni saja bilangnya. Tuh ya. Kemarin itu 1 cup itu insya Allah 10 real. Nah, kemudian tadi apabila terjadi sakit, kalau sekiranya obat dari Indonesia itu kan umumnya saya perhatikan ya, Bapak Ibu tuh membawanya obat generik. Silahkan diganti beli di Madinah apa di Mekah. Jangan dibiarkan seperti itu saja. Kita kan bawa bekal. Tujuannya bawa bekal itu adalah yang utama itu bagaimana caranya kalau terjadi sakit, kemudian obatnya tidak mempan, tidak cocok umpamanya, buru-buru beli di Mekah Madinah.
Insya Allah kalau obat di sana itu beberapa kali minum, insya Allah ya yang sudah Abah lakukan itu manjur, insya Allah. Ya, cuma harganya cukup mahal. Kan lain, ya tingkat kemanjurannya mungkin berbeda dibandingkan dengan obat generik, tuh ya. Nah kemudian tidak kalah pentingnya Bapak Ibu supaya amalan kita ini tetap utuh, hatinya selalu ridho kepada Allah atas apa yang diberikan kepada kita. Umpama kita dicoba dari keluarga kita yang sekamar, mengalah. Jangan keras kepala. Perbanyak mengalah. Ini ujian saya harus gini, harus menerima. Karena apa tujuan utama, bagaimana caranya? Sukses ibadah umrohnya, sukses juga ibadah-ibadah yang lainnya. Tuh ya, caranya perbanyak mengalah. Kemudian, ya, manfaatkan momen ini pada saat Bapak Ibu sudah berada di tanah suci itu, manfaatkan sebaik-baiknya. Yang namanya ibadah umroh ini belum tentu, walaupun Bapak Ibu banyak uang, belum tentu kalau Allah tidak panggil, belum tentu datang Bapak Ibu. Karena yang namanya ibadah umroh ini bukan buat orang kaya Bapak Ibu, bukan. Bukan untuk orang yang berilmu, bukan. Semata-mata karena memang dipanggil oleh Allah. Kalau orang itu sudah dipanggil oleh Allah Bapak Ibu, siapapun datang, dicukupi segala sesuatunya. Kemarin ini ada orang WA ke Abah. Ya, bilangnya, Abah, saya ini ibadah saja kurang tertib. Tapi herannya kok saya dipanggil oleh Allah. Uang tidak punya. Kemudian ibadah juga mungkin tidak seperti yang lain. Memang itu kehendak Allah. Dipanggil oleh Allah, dicukupi oleh Allah. Dengan cara tiba-tiba ada yang mengumrohkan. Memang itu panggilan tersendiri. Nah, dengan adanya panggilan seperti itu, berarti orang tersebut akan menjadi tamunya Allah, diperingatkan oleh Allah supaya lebih tertib lagi ibadahnya, dimuliakan oleh Allah. Ya. Jadi intinya, orang yang umroh, yang haji ini bukan untuk orang kaya, bukan untuk orang yang mampu, bukan untuk orang yang berkecukupan, atau orang yang berilmu, bukan. Tapi memang untuk orang yang dipanggil oleh Allah. Kalau sudah dipanggil Bapak Ibu untuk datang ke sana, jalannya Allah berikan. Dan Allah cukupi kebutuhannya, bekalnya, semuanya. Itu ya. Allah akan mampukan dia. Kalau dia tidak mampu dari segi keuangannya. Ya. Allah akan mampukan dia untuk menjadi tamunya Allah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Ini sedikit nasihat dari Abah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada niatan ibadah umroh, silahkan mantapkan hatinya. Tidak perlu mikir lama-lama. Silahkan tentukan, ya. Kemudian hati nurani, ikuti hati nurani. Itu panggilan dari Allah. Ikuti, ya. Jangan kata orang begini, kata orang begini, ya. Mantapkan di dalam hatinya, saya ingin ibadah. Pertama. Kemudian cari travel yang resmi. Ya. Kemudian jangan terlalu memikirkan masalah harga. Semakin Bapak Ibu mengeluarkan banyak biaya, Allah akan ganti sebanyak yang Bapak Ibu keluarkan. Berlipat-lipat, semakin besar juga penggantian dari Allah. Ya. Kemudian diusahakan bagaimana caranya ibadahnya yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diusahakan cari sekiranya ada orang yang membimbing ibadah kita. Karena yang namanya ibadah umroh ini, Bapak Ibu, bukan ibadah sehari-hari. Terkadang ada orang itu baru pertama kali. Kita kan niatnya ibadah, bagaimana cara supaya ada yang bimbing. Jangan, saya mah karena ada teman saya. Ya. Jadi yang utama itu bagaimana caranya, niat kita kan ibadah. Ibadahnya itu loh yang diutamakan. Ada yang bimbing saya apa tidak nih? Agar saya bisa maksimal ibadahnya. Ya. Pertama, Bapak Ibu harus tanamkan niat yang kuat. Niat yang kuat, saya insya Allah saya bisa. Tidak usah ragu-ragu, mantapkan. Lawang saya Bapak Ibu, ya, kemarin itu ada yang daftar dari Jawa Timur. Sendiri Bapak Ibu. Bahkan nanti insya Allah dari untuk keberangkatan bulan Januari ada juga yang dari Papua. Apakah dia berdua, bertiga? Tidak, sendiri. Orang kalau sudah dipanggil oleh Allah, sudah mantap hatinya, ingin dibimbing, kebetulan kan daftarnya ke Abah, ya, melalui PT Indo Citra Tamasya, niatkan bismillah.
Apalagi kebetulan Abah dan istri ini ya mendedikasikan kami berdua ini bagaimana caranya ingin mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya di tanah suci, yaitu dengan cara membimbing para jamaah umroh melayani Bapak Ibu sekalian yang ingin umroh. Manfaatkan Bapak Ibu. Abah ini kan lama-lama makin tua makin mungkin ya tadi ya namanya manusia kan tidak sehat terus. Manfaatkan, silahkan ya. Ini sedikit masukan saja. Bila Bapak Ibu sudah cocok, sudah senang, sudah mantep dengan nasihat-nasihat Abah dan ingin dituntun dari mulai A sampai Z, dari awal sampai akhir, tidak perlu ragu-ragu, mantapkan hatinya, bisa melalui via WA. Langsung saja, berapa DP-nya? Bismillah. Ya, harus seperti itu. Tidak perlu ragu-ragu. Ya, bisa nanti menghubungi, insya Allah nanti akan Abah buatkan nomor WA admin, silahkan hubungi, tapi barangkali ingin langsung datang ke kantor Abah daftarnya, itu juga boleh. Ya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Saya rasa itu saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan keberkahan. Abah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.